Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna lillahi la ilaha illallah la haula wa la quwwata illa billahil azim. Assalamualaikum ya Duku Ahmad bin Allah Muhammad Abidullah akhirat. Assalamualaikum buat seluruh ketua daerah. Assalamualaikum buat panitia. Yang mulia guru, kami pernah diskusi dengan saudara-saudara Dumai. Nabi Allah Muhammad Rasulullah SAW melaksanakan sholat pada saat usia 53 tahun. Namun kami dari mulai pengajian awal, bab awal, dari mulai kecil kami diajarkan tentang sholat. Kemudian Rasulullah melaksanakan sholat pada saat dia setelah Isra wal Mi'raj. Apa makna Isra wal Mi'raj? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isra, makna Isra mengembalikan atau harus keluar dari kotoran diri kamu, keluar, tinggalkan semua kekotoran yang ada pada diri kamu, menuju kesucian diri. Mi'raj daripada yang bersih kepada yang sudah sempurna, sudah suci, lagi sudah disakiti. Ketika itulah baru ada perintah sholat. Apabila kamu sudah bersih, sudah suci, suci diri jahit kamu, suci batin kamu, bersih suci hati kamu, bersih suci pandangan kamu, perasaan dan hati kamu, perbuatan kamu, barulah ada perintah sholat. Itulah Nabi mendapatkan perintah sholat itu apabila setelah peristiwa atau yang dikenal oleh kaum syariat Isra Mi'raj. Nah, bukan Isra itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa seperti yang diceritakan kaum awam itu. Jadi kalau orang yang tidak pernah ke Mekah, tidak pernah Isra lah dia. Kenapa susah sekali? Kenapa jauh sekali pikirannya? Kenapa bodoh benar mengambil paham Isra itu? Dada Nabi Muhammad itu, dadanya dibelah, dikeluarkan Si hadiah. Nah, ini kan tafsir, ini kan gambaran. Apakah dibelah dadanya itu dilukai? Tak mungkin obat bius belum ditemukan. Itu makanya gunakanlah akal, bukalah pikiran kamu, bacalah dengan hati, dengan rasa. Kalau dibelah dadanya apa jadinya? Macam mana pula? Itulah kebodohan demi kebodohan, ya. Pelajaran merusak akal, dongeng demi dongeng kamu diceritakan. Dari kecil kau sudah dikasih tahu yang kayak gitu. Akhirnya kau jadi bodoh. Jadi maaf tuh, kami menjelaskan makna daripada dibelah dada Rasulullah itu apakah disucikan? Begitu kira-kira. Dia harus bersih, harus suci. Itulah makna dibelah dadanya. Jangan ada lagi kekotoran di jiwa kau itu. Dada itu kan tempatnya jiwa. Dada itu kan bersemayamnya jiwa kau itu, nafsu kau itu. Bersihkan. Itulah apabila kau mau menuju Mi'raj. Mana ada Mi'raj kalau kau tak suci? Mana ada sholat kalau kau tidak dimulai daripada kebersihan kesucian diri kamu? Sholat apa kalau tak suci? Sampai di sini paham? Insyaallah ya Allah. Ada lagi? Masyarakat kadang-kadang tidak
Ya. dan ingin berbuat lebih baik, tetapi itu salah. Ya. Makanya di sini saya ambil salah satu contoh bahwa kita saking menjaganya ada kepada seorang guru yang kita muliakan, kita kan tidak ingin tersentuh atau terkecil atau kecewa seorang guru terhadap perbuatan kita. Contoh yang sekecil-kecilnya kebebasan seorang guru dalam bergerak. Kita ambil misalnya contoh di pondok. Biasanya guru yang kami sayangi itu bebaslah dia bergerak ke sana kemari. Dengan adanya sesuatu yang terjadi, terhalangkah langkah guru kami dalam itu. Nah, inilah yang jadi pertanyaan terhadap diri kami. Nah, itulah yang kami pertanyakan supaya kami ini tidak salah. Terima kasih. Begitulah bedanya murid dulu dengan murid zaman now. Tahu murid dulu? Hah? Dulu, tahu dulu? Doloe. Beda dengan dulu. Dulunya duluwe. Sama tak dengan dulunya sekarang? Kalau dulunya duluwe, dia pakai huruf hah? Itu murid duluwe. Kalau murid duluwe sekarang itu beda, nggak ada huruf OE nya. Tahu kenapa murid sekarang nggak ada huruf OE nya? Hah? Jadi guru ya harus menyesuaikan. Ini tidak bisa dijelaskan. Adab itu harus ada gurunya. Aku tidak mengajarkan beradab. Jangan dikira aku tidak tahu adab. Aku tidak mengajarkan murid beradab, tahu? Ya. Bukan berarti aku tidak tahu adab. Aku sangat menilai peradaban. Cuma tidak nampak. Tapi dinilai. Buat angin lalu aja kan. Tapi sebenarnya sangat-sangat dinilai. Tapi kau tidak tahu kalau aku itu menilai adab. Paham tak? Tidak nampak aku menilai adab itu. Kau lihat dengan perawakan aku, dengan pembawaan aku, kau pikir aku tidak beradab kan? Sungguh-sungguh aku menjunjung tinggi adab sebenarnya. Dengan pakaianku, dengan pembawaan aku, itu pakaian sangat beradab itu. Kalau kau tak beradab menghadapinya, tersesatlah kau. Kan jatuh kau lihat pakaian aku kan? Lainnya kayak bandit ongkong. Itulah pakaian beradab. Pakaian yang kubawa ini itu pakaian yang sangat beradab itu. Apabila kau tidak beradab menanggapinya, paham tak? Iya, terjebaklah kau di situ. Justru jebakan-jebakan itulah kau menjadi tidak beradab. Halus sekali sebenarnya. Itu yang disampaikan Datuk itu tadi. Jadi yang disampaikan Datuk itu bukan maksud yang sebenarnya atau kata yang berkias. Kalau kau tidak tajam pemikiran kau tidak paham apa yang dimaksudkan Datuk itu. Tidak mudah untuk membuka bahasa itu. Paham tidak kau apa yang disampaikan Datuk tadi? Tak paham. Siapa yang paham? Tunjuk tangan. Nyata ya? Lah iya. Tengok. Rata semuanya tidak paham.
Apa yang disampaikan Datuk tadi, tidak semuanya paham ya. Hanya 2% yang paham. Itu pun kalau betul-betul paham. Keikhlasan, kerelaan, keredaan itu bukan di tahu kerelaan, keikhlasan, keridhaan itu tidak nampak. Jadi kalau kau tunjuk-tunjukkan, itu kepalsuan. Tahu keredaan, keikhlasan, pamrih itu tidak boleh kelihatan. Jadi kalau kelihatan itu kepalsuan. Kasih, sayang, cinta itu abstrak, itu rahasia. Tahu kasih sayang? Itu tidak boleh nampak. Kalau nampak dia kepalsuan. Begitu juga cinta. Cinta itu kalau nampak dia kelihatan itu palsu. Jadi kalau ada perempuan bilang yang cinta sama kau, itu penipu itu. Loh, ini psikologi. Begitu juga laki-laki. Kalau ada laki-laki mengatakan cinta kepada perempuan, itu palsu. Karena cinta itu tidak pernah kelihatan. Cinta itu tidak pernah nyata. Kalau kau nyatakan, palsu dia. Makanya kalau laki-laki mudah sekali mengatakan cinta sama perempuan, hati-hati kau perempuan. Jebakan Batman itu. Seseorang yang mudah sekali mengucapkan cinta itu pendusta. Sesiapa yang mudah sekali menerima cinta, maka dia korban dusta. Nah, kembali ke persoalan yang disampaikan Datuk. Seorang murid menjual segala hartanya sampai sehabis-habisnya, lalu menyerahkan kepada gurunya, lalu si gurunya tadi menerima ianya tinggal serumah dengan muridnya. Ini tidak boleh. Ya kalau kau mau ikut sama guru, ya kau tidak boleh serumah. Maksudnya kalau kau mau kasih aja, jangan kau numpang pula lagi sama guru. Paham tak? Kalau mau kau kasih, ya udah kasih aja, jangan kau ikut pula tinggal di situ. Paham tak dia maksudnya? Iya. Jadi keikhlasan kau itu tidak ada itu maksudnya. Masa tidak ngerti? Aku mau kujual lah semua harta aku, tapi aku numpang sama kau ya. Itu aja semanfaat. Sama saja kau membebani. Paham tak nih? Itu maksudnya. Itu makasihnya. Lain mengerti. Itu. Jadi kalau kau mau pasrah, kau mau berjihad, kau mau fisabilillah, kalau mau kasih sudah kasih saja. Jangan kau bebani lagi. Maksudnya udah kau kasih, mau kau ambil lagi tuh. Ku kasih kau duit 200.000, tapi aku ikut makan sama kamu. Itu bahasa kasarnya. Makanya tadi ku sampaikan, tidak semua paham apa yang disampaikan Datuk tadi. Datuk kan bahasanya halus. Kalau tidak halus, tidak boleh dipanggil Datuk. Paham ini? Paham tak? Itu maksudnya. Lain begitu Datuk? Iya, benar Guru. Tepat sasaran. Ya. Itu. Cuma Datuk tadi tidak mau ngomong begitu. Tidak lama. Ada lagi nih Guru. Ya, silakan. Ini pemahaman ini dan kata-kata atau kalimat ini sering saya dengar. Sampai satu, sampai semuanya. Selamat satu, selamat semuanya. Sempurna satu, sempurna semuanya. Nah, mohon pemahaman yang lebih dalam. Sebab di sini yang terjadi merasa-rasa sudah sampai, merasa-rasa sudah sempurna. Oke, terima kasih dulu. Dalam satu bahtera
dalam satu bahtera tidaklah duduk di tempat yang sama. Maksud sampai satu, sampai semua, dapat satu, dapat semua, selamat satu, selamat semua. Ini harus dijelaskan supaya tidak tersalah paham dan paham yang salah. Contoh, apabila kau naik kendaraan, bolehkah dalam beberapa ramai itu, dalam beberapa orang itu duduk di tempat yang sama? Bolehkah? Sudah terbayangkan? Sudah terbayang ya? Artinya di dalam satu kendaraan, contohnya mobil, kan nggak semua duduknya di depan kan? Kamu paham nggak? Kalau naik kendaraan, apakah semua duduk di depan semua? Sudah paham dan? Ya. Apalah jadinya kalau semuanya duduk di depan? Bisa jalan nggak di mobil? Hah? Coba kau tes dulu ya. Nanti pulang ke hotel, kau jadi supir semua ya. Loh, mau nggak kau coba nih? Mau nggak? Nanti pulang ke hotel, jangan ada yang duduk di belakang, duduk di tempat supir semua ya. Apa jadinya? Hah? Bukan gak jalan-jalan aja, bertumbuk mau. Ini yang supir kau betul, gak jadi-jadi kan? Nah, inilah maksudnya tadi dijelaskan di dalam satu bahtera kau tidaklah di dalam satu kedudukan yang sama. Di dalam satu bahtera itu tidak boleh semua jadi nakhoda, tidak boleh semua menjadi penunjuk arah, tidak boleh semua menjadi ABK atau penyelia atau sebagai cleaning service atau sebagai pembawa memperbaiki ahli. Kan banyak ahlinya, ada ahli mesin, ada neonotika, ada nakoda, ada bas, ada engineering, ada kan? Nah, inilah yang dimaksud. Apabila kau menghendaki sampai semua sampai selamat, semua selamat, tetapi mengikut kapasitas atau kepahaman pada diri masing-masing. Bukan berarti kau di dalam satu bahtera itu di kedudukan yang sama. Paham tak? Nah, contohnya macam sekarang nih, kau ini duduk, ada yang di depan, ada yang di tengah, ada yang di belakang kan? Tapi kau mendengarkan ini sama tak? Sama tak? Apa yang kau terima ini sama tak? Ada yang duduk di depan, ada yang di tengah, ada yang di belakang, tapi semuanya sama kan? Ini yang dikatakan satu dapat, semua dapat. Nah, bagaimana kapasitas yang kau dapatkan itu? Sebagaimana kau memakai baju seragam ini. Sama tak seragam yang kau pakai ini? Ukurannya? Ya. Yang beda itu apa? Itu maksudnya. Jadi apabila kau satu bahtera, haruslah semuanya ikut sama-sama berjuang, sama-sama berusaha. Karena Islam itu berjamaah. Apabila kau keluar lari dari jamaah, maka kau binasa. Tidak akan bagus satu Islam itu, tidak akan bagus satu kumpulan itu apabila tiada berjamaah. Jadi yang dikatakan kau sama-sama sampai itu, sama-sama tamat itu, mengikut kapasitas, mengikut berapa kesucian diri kau itu, seberapa tinggi, seberapa suci diri kamu.
Jadi sampainya, yang dimaksud sampainya kau itu bergantung, berpulang seberapa jauhnya, seberapa tingginya tingkat kesucian. Sampai di sini paham nggak? Jadi tidak sama. Maksud tidak sama itu tingkat kesucian. Kalau tamatnya semua tamat, kepahamannya berbeda. Tapi aku tidak boleh yang satu tamat, yang satu tidak tamat. Tidak boleh. Ya harus semuanya tamat. Bahan yang dipakai Nabi Nuh membuat bahtera agar jamaahnya itu bisa selamat dulu. Terima kasih. Sebenarnya kalau kau ahli psikologi atau kau ahli mantik, yang pertama dimaksud bahtera itu pasti kapal. Yang kedua yang dimaksud dengan bahtera ini akidah atau pengikut risalah. Boleh juga dikatakan pengikut atau perjalanan atau jamaah disebut bahtera. Nah, yang dimaksud oleh saudara kamu tadi ini belum jelas. Apakah yang kamu tanya tadi konotasinya atau arti daripada bahtera yang kau maksudkan di sini kapal? Terbuat dari kayu. Jelas bukanlah kapal yang kau maksudkan. Itu kan? Ya. Nah, ini kan biar jelas dulu. Tadi bahtera tadi. Jadi alangkah bodohnya, alangkah jahilnya apabila kau menanggapi ayat daripada yang disampaikan di Al-Quran itu dengan bahasa yang terang tadi itu, atau mustasabiha atau Tamat. muktamad ini bahasa Arab. Tahu makna muktamad ini? Maksud muktamad ini tahu nggak? Mutlak, pasti, jelas, nyata. Mutasabihan perlu penjelasan, perlu penguraian. Belum terbuka maksudnya, belum jelas maksud daripada ayat itu, perlu penjelas. Nah, surah Nabi Nuh itu mutasabihat. Isra Mi'raj itu mutasabihat. Jelas di situ mutasabihat. Karena masa yang sudah berlalu. Jadi dikatakan bahtera di situ perjalanan jamaah pengikut Nabi Nuh, perjalanan risalah yang dibawa oleh Nabi Nuh. Jadi bukan buat kapal. Nabi Nuh itu tinggalnya di mana? Hah? Di mana? Padang pasir. Di mana mau buat kapal? Ada besi waktu itu? Hah? Udah ada besi belum? Kayu udah ada belum? Dari tulang unta bikin kapal? Masa enggak bisa menganalisa sih? Sewaktu di zaman itu namanya zaman batu. Apa-apa semua terbuat dari batu. Contohnya piramid. Yang kedua Ka'bah. Tahu Ka'bah? Coba kau lihat rumah-rumah orang Arab zaman dulu, kotak-kotak semua kan? Kotak-kotak kan? Itulah gambaran zaman batu yang disusun-susun. Lihat di Mesir, lihat piramid, batu yang disusun menjadi kan nggak ada bentuknya. Itu dikatakan keajaiban
Ajaib apa? Mana ada cantiknya? Ini kan buta mata kau itu. Masa cuma gini aja kau boleh? Cuma gini, nggak ada bentuk apa-apa bu. Lebih bagus Candi Borobudur lagi, ya kan? Tapi karena tipu daya setan dijadikan keajaiban dunia. Nggak ada ajaibannya. Orang Fir'aun dalamnya yang dilaknat Tuhan. Kenapa buatan Fir'aun kau bilang itu keajaiban dunia? Berarti kau sudah memuja Fir'aun. Nah, loh, Fir'aun bikinan siapa? Hah? Siapa yang bikin piramid? Kenapa kau puja-puja itu? Anak buah Fir'aun kau kan? Nah ada hebatnya piramid itu. Bentuknya aja nggak ada. Apa hebatnya piramid itu? Nggak ada apa-apanya, nggak ada indahnya. Orang Firaun itu kan bodoh, ngaku Tuhan. Mengapa pula yang dibikin Firaun itu kau bilang hebat? Udah syirik kau itu. Bagaimana? Hah? Jangan lagi kau bilang piramid itu keajaiban dunia ya. Syirik kau. Kau sudah mengagung-agungkan Firaun kimanya itu. Kurang ajar. Tuh. Sedangkan Tuhan melaknatnya kan? Kau agung-agungkan pula. Sama dengan maling kundangan adu ragu. Nah, apa kata orang Padang? Hah? Nggak ada orang Padang yang duragu kan? Ada pun ciek dah mati si maling kundang namanya.